Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Ananda Amalia Putri dari kelas 12 IPS 1. Saya akan menjelaskan alur proses tahapan pemilu. Apa sajakah proses tahapan penyelenggaraan pemilu? Dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 167 Ayat 4, terdapat 11 tahapan penyelenggaraan pemilu. Proses tahapan penyelenggaraan pemilu tersebut dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara dilaksanakan. Yang pertama, perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Pentingnya merencanakan dan menyusun anggaran untuk pemilu untuk dapat mengakomodasi semua yang dibutuhkan dalam proses tahapan. Yang kedua, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Pemutakhiran data pemilih merupakan serangkaian kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan data pemilih tetap dari pemilu atau pemilih terakhir yang dimutakhirkan oleh KPU kabupaten atau kota, dibantu oleh PPK, PPS, dan PPDP dengan mempertimbangkan daftar penduduk potensial memilih pemilihan dan dilakukan pencocokan dan penelitian. Yang ketiga, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Menurut Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, yang dimaksud dengan peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten atau kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Yang keempat, penetapan peserta pemilu. Partai politik calon peserta pemilu yang lolos verifikasi ditetapkan sebagai peserta pemilu oleh KPU. Yang kelima, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan atau dapil. Prinsip dalam penyusunan dapil, anggota-anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten atau kota harus memperhatikan beberapa prinsip, yaitu kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integritas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan. Yang keenam, pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Calon presiden dan wakil presiden diusulkan dalam satu pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi presidensial threshold, yaitu paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari jumlah suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Yang ketujuh, masa kampanye pemilu. Pemilu dilaksanakan secara serentak antara kampanye pemilihan presiden dengan kampanye pemilu legislatif. Yang kedelapan, masa tenang. Masa tenang berlangsung selama 3 hari sebelum pemungutan suara berlangsung. Di masa tenang ini, para pasangan calon presiden dan wakil presiden serta calon anggota legislatif tidak diperkenankan untuk berkampanye yang bertujuan untuk membuat suasana tenang menjelang pemungutan suara, memberikan kesempatan pemilih untuk mempertimbangkan para calon berdasarkan pengetahuan masing-masing terhadap mereka selama masa kampanye. Yang kesembilan, pemungutan dan perhitungan suara. Pemungutan suara pemilu dilaksanakan secara serentak untuk hari dan tanggal serta waktu pemungutan suara pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU. Yang ke-10, penetapan hasil pemilu. Hasil pemilu presiden dan wakil presiden terdiri dari perolehan suara pasangan calon. Pasangan yang terpilih adalah yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara pemilu presiden dan wakil presiden dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari separuh jumlah provinsi di Indonesia. Yang 11, pengucapan sumpah atau janji presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Pengucapan janji atau sumpah anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk pasangan presiden dan wakil presiden terpilih dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR.